بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saya, juga bapak-bapak saya, kawan-kawan, anak-anak saya hadir di tempat yang suci dan mulia ini yang sama-sama kita cintai dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Juga demikian ahli dan jamaahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, juga demikian murid-muridnya. Di sini kita kembali berbahagia, berjumpa, bersua, bertatap muka dan bertemu di majelis ilmu, alhamdulillah, untuk dalam rangka menegakkan saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan semoga kita masuk ke dalam golongan itu insyaallah. Ibu-ibu saya dan bapak-bapak saya, di malam hari ini kita ketemu berbicara tentang sebuah pembicaraan yang besar, yang agung, berbicara tentang tawakal, menggantungkan harapan dan tidak meminta pemberian kecuali pemberian Allah. Potongan bahasan kita ini, bapak saya ambil dari kitab Imamna Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau Haqiqatul Ubudiyah, yang berbicara tentang hakikat penghambaan atau perbudakan diri kepada Allah. Saya dapati bahwa Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, wali dari wali-wali Allah, di dalam bahasan demi bahasan, dari bahasan-bahasan tentang qalbu, kita dapati tulisan-tulisan Ibn Taimiyah rahimahullah merupakan tulisan-tulisan yang begitu dalam maknanya. Begitu dalam maknanya. Mewakili itu kitab beliau Haqiqatul Ubudiyah, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berbicara dari dua sisi untuk mencapai kepada hati yang bersih dengan tauhid dan iman, serta memperingatkan orang untuk tidak menggunakan manhajnya orang-orang sufi di dalam membersihkan jiwa atau yang kita sebut dengan tazkiyatun nufus. Di sisi ahlus sunnah salafiyah, kita kenal tazkiyatun nufus. Artinya bukan hanya dikenal di kalangan manhajnya orang-orang sufiyah. Kita memiliki dua ulama monumental, Imam Ibn Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahumallah. Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dua ulama yang sering menjadi referensi besar umat Islam di dalam menggali ketajaman hati atau firasat yang diasah dengan iman, dengan tauhid, sampai dia menembus pancanya, yaitu hadir di dalam hati tersebut, senantiasa hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan bahasan ini bapak saya ambil dari sub bahasan beliau, yakni faslun fit tafadhuli bil iman, sebuah fasal yang berbicara tentang tingkatan-tingkatan keimanan. Dan menariknya bapak saya, tingkatan keimanan yang paling tinggi, wa ajalluha, dan yang paling mulianya, itu adalah seseorang ketika dia mampu melepas ketergantungan hatinya itu kepada makhluk,
dia tidak minta kecuali kepada Allah, dia tidak mengeluh kecuali kepada Allah, dia tidak memohon kecuali kepada Allah, dia tidak meminta kecuali kepada Allah. Kalaulah sekiranya seorang hamba tersebut terdapat di dalam rumahnya ia bersama keluarganya, dia bersabar di atas kelaparan atau di atas sempitnya hidup, tidak ada yang bisa menyambung nyawanya kecuali mungkin kulit kayu yang dia masak untuk menyambung hidupnya, itu lebih baik bagi dirinya bertahan dan sabar di bawah ujian Allah daripada dia minta kepada makhluk. Seseorang yang bertahan dengan kulit kayu untuk dia makan bersama keluarganya sembari dia mengharap pahala dari Allah dengan kesabarannya, itu lebih mulia di sisi Allah daripada dia minta kepada makhluk. Bapak-bapak saya dan ibu-ibu saya, hadis yang pertama kali dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam bahasan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar." Celakalah atau semoga celaka hamba-hamba di dinar. "Ta'isa 'abdud dirham." Celakalah dan semoga celaka hamba-hamba dirham. Ya akhi, mungkin sebagian orang berkata, kita butuh uang Ustaz, kita butuh dinar. Tetapi hati-hati, ketika hati itu ta'alluq kepada benda. Saya katakan misalkan kita ambil contoh, ketika bapak minta tolong kepada pamannya, ketika kita minta tolong kepada ayah, ketika kita minta tolong kepada keluarga, mungkin kita terlilit oleh hutang, kita minta tolong kepada dia. Coba jujur di dalam jiwa, saat itu tawakal terbesar kita apakah kepada paman atau kepada Allah? Dan itu cukup mencidrai dari apa? Kesucian iman. Barakallahu fiik. Makanya apa kata Imamna Ibn Taimiyah rahimahullah, walihadza kana syirku fi hadhihi al-ummati akhfa min dabimin namlah. Oleh karena itu, kesyirikan di tengah-tengah umat ini lebih kecil, lebih halus, lebih tersembunyi daripada apa? Daripada semut hitam. Kecil, halus. Dan kesyirikan itu lebih halus daripada semut tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dirhami, ta'isa 'abdud dinar." Celakalah dan semoga celaka hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Ingin Syekhul Islam berkata bahwa ketergantungan seseorang kepada uang, ketergantungan seseorang kepada harta, di situ ada celah untuk dia melakukan apa? Kesyirikan. Allahu Akbar. Dan orang yang belajar tauhid enggak boleh punya itu. Maka nanti kita akan dapatkan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Rupa-rupanya beliau adalah salah satu ulama yang condong tentang meminta-minta kepada makhluk, bukan dalam kondisi membutuhkan, hukumnya haram. Saya teringat belakangan bapak saya dengan guru kami Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, hafizahullah. Terakhir beliau, kita dapati beliau cukup sering memperingatkan orang daripada minta-minta. Sebagian asatis mungkin ada yang menyikapi itu, ada yang terlalu berlebihan, ada juga yang mungkin terlalu meremehkan. Tayyib, dianggapnya mungkin Ustadz mengharamkan minta-minta kepada orang. Tetapi setelah saya renungi, setelah kita baca dari kitab-kitab para ulama, karena memang seseorang yang belajar kitab tauhid dan belajar tauhid, memang dia harus belajar demi tingkatan demi tingkatan, tingkatan demi tingkatan, agar dia itu bisa untuk melepas diri dari butuhnya kepada makhluk. Ya akhi, bapak saya, berapa tahun kita belajar kitab tauhid? Sementara mungkin butuh kita kepada makhluk itu masih besar. Cinta kita kepada dunia itu masih besar. Maka sekaligus di sini saya sapa mungkin bagi saudara-saudara saya yang mungkin baru menapakkan kakinya di atas hijrah. Kadang-kadang kita menemukan sebuah kondisi jiwa kita itu kalap. Ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan keterbatasan harta, dengan keterbatasan ekonomi. Kadang istri juga yang tidak mensupport kita untuk hijrah. Akhirnya apa? Kolab, mulai goyang. Taib, padahal dia sedang diuji pada sesuatu yang tingkatannya itu mulia dan paling agung. Yang tadinya mungkin dia seorang manajer di suatu bank, yang setiap bulan dia
biasa menerima 10 juta, 15 juta. Begitu dia memutuskan untuk hijrah, mungkin dia menjadi penjual baju atau segala macam yang terkait dengan itu. Barakallahu fiik. Per bulannya tadi 10 juta, tiba-tiba menerima berapa? 500.000. Istri yang tadinya biasa menerima 15 juta, shock atau tidak? Barakallahu fiik. Antum butuh materi seperti ini Bapak saya. Dan kita butuh materi seperti ini. Makanya itulah Bapak saya ajak istri ngaji. Mungkin ada satu kalimat yang bisa bikin mereka berubah. Seperti di awal saya katakan dulu di pertemuan kemarin yang kedua kali, perempuan itu diuji dengan apa? Dengan harta. Dan laki-laki itu diuji dengan apa? Wanita. Dan itu obsesi yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Bapak saya. Makanya menjadi bahasan para ulama, ketika perempuan yang lajang, dia belum sempat menikah di dunia. Sekarang saya tanya, dengan siapa ia dinikahkan di surga nanti? Bukankah Allah mengumpulkan setiap orang itu berpasang-pasangan? Perempuan yang belum menikah, dia dikumpulkan dengan apa? Apalagi mungkin laki-laki sudah menikah semuanya, sudah punya istri. Sebagian para ulama mengatakan bahwa wanita-wanita yang belum menikah ini akan dicarikan dari laki-laki yang soleh. Kalaupun dia belum kenal sebelumnya di dunia. Saya misalkan, insya Allah masuk surga, insya Allah. Punya istri misalkan berapa? 4 misalkan, masuk surga bareng-bareng. Ada perempuan misalkan saya nggak kenal, dia belum menikah sebelumnya, bisa saja Allah menjodohkan saya di surga dengannya. Allah pilihkan dia laki-laki soleh. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa perempuan-perempuan tersebut kalaupun dia tidak disandingkan dengan pasangannya di surga pada waktu tersebut, tidak seperti di dunia. Karena obsesi terbesar perempuan apa? Harta. Maka dia akan diberikan perhiasan dan segala macam harta-harta agar dia merasa puas berada di surga. Kalau laki-laki nggak bisa, harus dibarengi apa? Bidadari. Ya, karena obsesi terbesar laki-laki apa? Perempuan. Makanya jangan larang suami untuk poligami. Tayyib. Barakallahu fiik. Tayyib. Itu bapak saya. Kita sapa untuk saudara-saudara kita yang mungkin baru menapakkan kakinya di mana? Di atas jalan hijrah. Kita butuh materi-materi yang seperti ini. Kadang juga kita telah belajar 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun, khotam satu kitab tauhid. Tetapi perubahan di dalam jiwa itu tidak signifikan. Maka itulah nasihat para asatidz, para guru untuk terus belajar tauhid. Karena itu penanaman prinsip. Ketika Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menukilkan sebuah hadis, ta'isa abdul dirhami, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Celaka atau semoga celaka orang-orang yang apa? Abdul khamisah, hamba kain tebal. Dia terlalu memperbudak dirinya dengan pakaian. Nah ini ibu-ibu saya hati-hati. Antum atau antunna sudah punya jubah mungkin di lemari 1, 2, 3, masih minta sama suami. Kadang satunya pun gak habis untuk dipakai. Ketika mungkin kita minta yang keempat, anti make yang 2 itu untuk apa? Dan itu semua akan ditanya oleh Allah. Barakallahu fiik. Makanya Rasulullah SAW kita dapati bahwa sarungnya 1 berdua untuk dengan siapa? Istri. Bahkan saling ganti dengan siapa? Dengan keluarganya. Menunjukkan beliau sangat membatasi diri dalam masalah apa? Pakaian. Ini kadang ibu-ibu kita, Masya Allah, sudah punya 1 baju bang, 1 bulan. Apa 1 bulan? Ya kasihlah kita hadiah. Beli baju, shopping. Tayyib, nanti lagi shopping lagi, baju lagi. Lihat teman-temannya, mungkin ada yang punya cadar mungkin cakep, apalagi yang punya kupu-kupu terbang, ya kan? Kayaknya cakep itu, pengen dibeliin, udah 4. Padahal yang dia pakai kesehariannya di rumah maupun di luar cuman 1. 3-nya kemana? Barakallahu fiik. Laki-laki juga sama kita kadang bapak saya. Ya, sama kadang. Ya. Makanya antum kalau ketemu ustaz, bajunya itu-itu saja, antum jangan curiga. Ya. Itu-itu saja bajunya. Oh, berarti ustaznya apa? Qanaah. Nanti bajunya itu lagi, nanti ngisi di sana itu lagi. Oh, berarti ustaznya apa? Qanaah. Alhamdulillah.
Ta'isa abdu al-khamisah ta'isa wan takasah. Celakalah, semoga celaka dan semoga apa? Sengsara. Wa idza syika falan taqashah, kalau sekiranya dia apa saya katakan? Terkena dengan apa saya katakan? Syika itu duri. Kalau misalkan kakinya terkena dengan duri, falan taqashah, maka semoga duri tersebut tidak lepas, kata Rasulullah. In u'tiya radiyah wa in muni'a sakhita. Dia kalau dikasih ridha, kalau tidak dikasih dia marah. Perhatikan Bapak saya, apa kata Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Perhatikan hadis Nabi Muhammad datang dalam bentuk ikhbar dan datang dalam bentuk doa. Ta'isa abdud dinar, celakalah atau semoga celaka hamba apa? Hamba dinar. Makanya orang yang harusnya dia itu senantiasa memawas diri, ketika dunia itu dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk dia, harusnya dia itu apa? Merasa khawatir. Harusnya dia merasa khawatir. Karena bisa jadi ketika Allah membuka dunia untuk dia, itu bukan tanda saya. Karena saya harus rubah pola pikir Bapak saya. Dunia, kekayaan, miskin, itu kita sebut dengan takdir kauniyah atau syar'iyah. Takdir kauniyah atau syar'iyah. Miskin, kaya, kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah. Alami. Orang kafir bisa miskin, orang muslim juga bisa miskin. Orang muslim bisa kaya, orang kafir bisa kaya. Makanya kata Syekhna Ibn al-Utsaimin rahimahullah, siapa yang mendapati dirinya di takdir kauni, ima dia kaya, ima miskin, dia tidak dipuji oleh Allah dengan itu. Kapan dia dipuji? Kalau dia kaya bersyukur, kalau dia miskin bersabar. Dia baru dipuji oleh Allah. Nah, kadang pola fikir kita di dalam kita melihat kekayaan atau harta, kadang kita Masya Allah ya, begitu terbuka dunia, alhamdulillah. Dunia terbuka, alhamdulillah, bagus. Tetapi harusnya seseorang itu senantiasa memawas diri. Jangan. Makanya kan apa kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah? Wa hadhihi halun man idza asabahu syarr lam yakhruj minhu wa lam yuflih li kaunihi ta'isa wa antakasa. Rasulullah berdoa untuk orang-orang yang menghambakan diri kepada uang, semoga dia hancur. Begitulah maknanya. Nah, orang kalau dia dibuka dunianya harusnya apa? Merasa khawatir. Karena jangan sampai kita terkena dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imamna Ibn Taimiyah rahimahullah, al-'abdu hurrun ma qana'ah wal hurru 'abdun ma tama'ah. Ya, apa kata beliau? Al-'abdu hurrun ma qana'ah wal hurru 'abdun ma tama'ah. Hakikatnya seorang budak itu dia merdeka selama dia qana'ah, karena dia tidak diikat oleh dunia. Sementara orang yang merdeka itu adalah hakikatnya budak selama dia merasa apa? Rakus dengan dunia. Taib. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Al-tama'u faqrun. Rakus itu adalah apa? Kefakiran. Wal ya'su gina. Dan keputusasaan itu adalah apa? Kekayaan. Antum putus asa dari dunia, antum kejar, enggak dapat sampai putus asa. Udahlah, saya berhenti untuk mencoba, Ustaz. Ya, tapi maksudnya jangan jadi laki-laki pemalas ya. Ini beda kita bahas ini. Ini ketergantungan apa? Hati. Berputus asa dari dunia, gina, kekayaan. Wa inna ahadakum idza ya'isa min syai'in istaghna anhu. Sesungguhnya jika salah seorang kalian berputus asa dari dunia, Allah akan putus hatinya tergantung kepada dunia. Dan karakter laki-laki itu begitu Bapak saya. Laki-laki itu, contoh misalkan, yang paling cepat itu Bapak saya, masalah jodoh. Laki-laki itu jangan coba-coba untuk ngasih dia apa? Kode-kode. Laki-laki itu kalau sudah bilang, saya mau menikah dengan kamu, perempuan yang ngasih kode, laki-laki itu balik dia, nggak mau dia. Kenapa? Karena karakter laki-laki itu tidak ingin mengejar.
Makanya perempuan kalau sudah dibilang aku pengen nikah, ya nikah. Tapi kalau dikasih kode begitu biasanya apa? Mundur biasanya. Nah, itu contoh paling cepat. Ketika seseorang itu berputus asa dari sesuatu, maka Allah akan tutup hatinya dari mencintainya. Dan itu dunia. Tapi kan kadang-kadang kita sering coba-coba. Gesek lagi hatinya dengannya, digesek lagi hatinya dengan dunia, digesek lagi hatinya. Itulah menjadikan hati itu tidak putus-putus. Lalu beliau rahimahullah membawa ayat fabtagu indallahi rizqa washkurulah wa ilaihi turja'un. Berharaplah kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala rizki, dan sembahlah oleh kalian Allah dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepada Allah kalian dikembalikan. Apa kata Imam? Fal abdu la budda lahu mir rizq. Setiap orang itu pasti terjamin apa? Rizki, pasti terjamin rizkinya. Lalu beliau berkata, wa huwa muhtajun ila dzalika fa idza talaba rizqahu minallahi sara 'abdan lillahi faqiran ilaihi. Ketika seseorang itu dia minta rizkinya kepada Allah, maka dia menjadi hamba Allah. Wa idza talabahu min makhluqin sara 'abdan lidzalikal makhluqi faqiran ilaihi. Ketika dia minta rizkinya kepada makhluk, maka dia menjadi hamba apa? Hamba makhluk. Itulah makanya saya ingat kata Ustadz Yazid itu, jangan suka minta-minta. Saya renungi, Masya Allah, jangan suka minta. Karena itu bisa mencederai apa? Tawakal dan keterhubungan kita dengan Allah. Makanya kata Imam, walihada kanat mas'alatul makhluqi muharramatun fil asli. Oleh karena itu, minta kepada makhluk, hukum asalnya itu haram. Siapa yang berkata? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Antum sebelum tendensi sama Ustadz Yazid, ini sudah ada pendapat dari siapa? Ibnu Taimiyah. Ya, karena beberapa asatis itu agak merasa tersinggung ya. Seperti misalkan buka donasi dan segala macam. Kalaupun boleh, saya enggak mengatakan haram. Itu boleh hukumnya. Tetapi saya renungi ulang berulang. Karena itu bisa memutus keterhubungan atau ketawakkalan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Wa innama ubihat lid-darurah. Itu dibolehkan hanya dalam kondisi darurat. Beliau membawa banyak hadis, akhi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Senantiasa salah seorang kalian minta-minta. Hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai dia datang pada hari kiamat. Laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dia datang di hari kiamat dan dia tidak memiliki satu daging pun di wajahnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki rasa mati. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala an-nas wa lahu ma yukni. Siapa yang minta kepada manusia sementara ada sesuatu yang masih untuk mengganjal perutnya, dia masih minta kepada manusia. Apa kata Rasulullah? Ja'at mas'alatuhu yaumal qiyamah. Nanti masalah itu akan datang pada hari kiamat. Khudushan fi wajhihi. Dia akan datang apa? Mencakar-cakar wajah orang tersebut. Allahu Akbar. Kadang kita, bapak saya, belum mendesak doa kita. Seolah-olah bahwa kita ini sudah terputus dari harapan. Padahal kita masih punya beras 1 gelas untuk kita makan. Padahal kita masih punya persiapan kangkung mungkin di dalam lemari es kita. Kita katakan bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa. Dan dia memutus harapannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menggantung harapannya kepada makhluk. Makanya bapak saya, hijrah kita, belajar tauhid, bukan untuk antum bertemu dengan komunitas, bertemu bersama satu teman dengan teman, satu gamis dengan satu gamis, satu celana cingkrang dan satu celana cingkrang. Mudah antum untuk minta kepada makhluk. La ya akhi. Kita berhijrah kepada dakwah salafiyah ini. Kita hijrah untuk mempelajari tauhid agar antum tidak tergantung kepada makhluk. Jangan nanti lalu kita katakan, wah si fulan pelit. La ya akhi, pola hidup kita harus dirubah. Jangan minta sama makhluk. Barakallahu fiik.
Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillul mas'alatu illa lidhi ghurmin mufdha'in. Minta-minta itu tidak boleh kecuali untuk 3 orang. 3 orang, yang pertama orang yang terlilit hutang dan hutangnya itu besar. Boleh untuk dia minta. Au damin muja'in, atau darah yang harus dia bayar. Itu apa? Diat. Misalkan dia bunuh orang, diatnya 100 onta misalkan begitu, dia boleh minta. Karena 1 onta berapa bapak saya? La ilaha illallah. 1 onta berapa sekarang di Arab? 1 onta? Ada yang punya onta? Ya, seharga Mercedes kata orang, sebagian orang. Apalagi kalau 100 unta. 1 gigi copot antum sengaja, 100 unta akhi. 1 gigi copot antum sengaja matahin gigi orang, 100 unta. Hukum Islam menghargai nyawa dan menghargai kehormatan orang lain. Coba lihat hukum manusia hari ini. Nyawa, apakah meninggalkan kepuasan bagi orang yang ditinggalkan oleh keluarganya? La. Kenapa kita tidak kembali kepada hukum Allah? Makanya kalau di Timur Tengah itu saya punya guru, dia cerita bapak saya ya. Saya punya guru dari Indonesia itu sekolah di Saudi. Itu dia nunggu-nunggu itu. Karena biasanya kalau di Saudi itu hari Jumat. Hari Jumat itu lagi orang kumpul. Kalau misalkan ada orang berzina dirajam, biar disaksikan oleh semua orang. Dirajam sama batu kecil-kecil, dilempar sampai meninggal. Ada guru saya pergi kuliah, dia pengen apa? Dia pengen lihat orang dirajam sama dipotong tangan. Dirajam sama dipotong tangan. Selama dia kuliah di situ 4 tahun, enggak pernah dia melihat orang dirajam dan dipotong tangan. Artinya apa? Angka untuk masalah itu, kriminal masalah itu sangat rendah. Antum bisa cek. Antum bisa cek di website di Google itu. Untuk angka kriminal itu antum bisa cek. Tertinggi itu bahkan apa? Negara mana? Antum perbanyak baca. Di mana? Amerika. Padahal Amerika itu negara yang kita elu-elukan, paling aman. Padahal perzinahan, pemerkosaan dan itu angkanya paling tinggi. Saudi itu di tingkat rendah. Ya bukan kita katakan Saudi itu suci dari melakukan kesalahan. Ya dimanapun bumi selain surga pasti ada kesalahan. Barakallahu fiik. Saya nggak ingin panjang di situ. Atau audamun mujain, minta diat atau diat yang tidak bisa dibayar. Au faqrin mutqain, atau kefakiran yang terlalu fakir. Boleh dia minta. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayadhhaba fayahtasib. Seseorang mengambil dia punya tali, kemudian dia pergi ke kebun, dia mencari kayu bakar, khairun lahum min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Itu lebih baik bagi dirinya daripada dia minta kepada manusia. Dia diberi atau dia tidak diberi. Mamang-mamang kita punya sawah itu Masya Allah, punya kebun itu luar biasa, tawakal kepada Allah. Dia bawa talinya, dia pergi ke kebunnya, cari daun-daun kelapa itu yang kering-kering, diikatnya, kemudian dijualnya. Tawakal dengan itu, makan dari apa? Hasil tangannya sendiri. Dan itulah pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para siapa? Kepada para sahabat. Sebelumnya Rasulullah juga bersabda, man yastagni yuknihillah. Siapa yang minta kecukupan, Allah akan kasih. Wa man yasta'fih ya'uffuhullah. Siapa yang minta dijaga kehormatannya, Allah akan jaga. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang sabar, maka Allah akan sabarkan. Lalu apa kata baginda? Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'ah minas sabr. Tidak ada sesuatu yang diberikan yang paling baik, paling luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa? Kesabaran. Dan bapak saya lapang dada, tidak kikir, tidak dengki, tahazzufan amma yadin nas. Dia tidak pernah cemburu kepada apa yang ada di tangan manusia. Senyumin saja dunia. Dan itulah mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat terbesar. Ini kayaknya kalau nggak salah saya bawa beberapa riwayat menyebutkan tentang itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak punya mukjizat menghidupkan orang mati. Beliau tidak punya mukjizat ditundukkannya angin, ditundukkannya hewan sebagaimana nabi-nabi lainnya seperti Nabi Sulaiman. Dan tetapi Allah berikan apa? Kelapangan dada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu kana rajulan masyiyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sa'alati Rasulillah, bahwa Abu Hurairah itu adalah laki-laki atau sahabat yang paling berani bertanya kepada siapa? Rasulullah. Paling berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin sebagian sahabat itu bapak saya dia malu-malu nanya sama Nabi. Segan masalahnya. Tapi kalau Abu Hurairah itu berani Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu dekat sama siapa? Rasulullah. Beliau itu sampai-sampai dikira siapa? Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah. Karena malam keluar dari situ, pagi keluar dari situ, sampai-sampai dikira siapa? Keluarganya Rasul. Itulah orang-orang atau itulah beliau disebut apa? Musyafahiyah, orang yang mengambil hadis langsung dari lisannya baginda Rasulullah. Waktu itu pernah beliau ditransfer hadis oleh Nabi Muhammad. Beliau diberikan atau digelarkan sebuah apa? Saya katakan surban, sebuah kain. Kemudian Rasulullah membaca hadis. Kemudian Rasulullah mengikatnya untuk Abu Hurairah. Kemudian diberikan kepada Abu Hurairah, ini untukmu. Dan itulah satu bakul hadis yang diberikan oleh Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah. Ini orang mulia. Dan beliau orang paling berani bertanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba ceritakan kepadaku mula-mula engkau mendapatkan wahyu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad sa'alta an 'azim ya Abu Hurairah. Kamu sudah bertanya dengan pertanyaan yang berbobot wahai Abu Hurairah. Aku pada waktu itu berada di sebuah padang pasir yang luas. Kemudian aku didatangi oleh dua orang laki-laki yang dia salah satunya berbisik ke salah satunya. Dan aku mendengarkan sebuah pembicaraan antara satu orang dengan satu orang. Artinya berapa orang? Dua orang. Dan dia berada di atas kepalaku. Lalu apa kata dua atau salah satunya mengatakan huwa. Apakah ini orangnya? Na'am. Salah satunya mengatakan iya. Akhirnya salah satunya mengatakan ambil tangannya. Lalu tanganku diambil kata Rasulullah. Tetapi anehnya sentuhannya aku tidak bisa merasakan sentuhannya. Kalau kita sentuh kan terasa. Karena siapa? Ruh, malaikat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan wajah yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, pakaian yang tidak pernah aku lihat dipakai oleh orang sebelumnya, arwah atau ruh yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dua malaikat. Lalu salah satunya mengatakan tidurkan dia. Lalu Rasulullah tidur tanpa ada paksa dan tanpa ada sulit. Lalu salah satunya mengatakan iflaq sadrah, bongkar dadanya atau belah dadanya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan aku melihat itu mara'ah. Apa yang aku lihat bahwa dadaku dibelah tanpa ada tetesan darah dan tanpa ada rasa sakit. Kemudian mengatakan atau berkata salah satunya keluarkan darinya. Lalu aku melihat seukuran daging dikeluarkan darinya. Lalu apa kata malaikat? Inilah iri dan dengki yang ada padamu wahai Muhammad. Karena kenapa? Karena mukjizat terbesar yang Rasulullah diberikan oleh Allah itu kelapangan dada. Makanya bagaimanapun Rasulullah dalam kondisi sempit ibu saya, enggak pernah beliau cemburu dengan kekayaan orang-orang Persia, enggak pernah. Karena repot nanti kalau Nabi itu fokus nyari dunia, enggak cari apa? Ceramah. Oh, apalagi nanti ustadz mungkin di salah satu masjid, kalau masjid di sini mungkin lebih besar, satu masjid di sana mungkin kecil, bentrok jadwalnya. Oh, saya pilih masjid di sana, mungkin lebih besar. Ya ilahi, enggak jadi ceramah. Maka Rasulullah SAW dicabut keinginannya daripada apa? Dunia. Lalu salah satunya berkata, masukkan. Lalu aku melihat seukuran perak daging mengkilap dimasukkan ke dalam dada. Lalu kata beliau, kemudian digerakkan aku punya jempol kaki sebelah kanan. Kemudian dia berkata, kembalilah dan utuhlah semuanya. Lalu Rasulullah SAW, aku bangun dan aku berlari, sementara dadaku dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kasih sayang dan kelapangan baik untuk anak-anak kecil maupun orang dewasa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mukjizat paling besar bapak saya. Apa? Sabar. Dilapangkan hatinya oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam sebuah riwayat mengatakan sa'altu rabbi, aku pernah minta kepada Tuhanku. Wadidtu anni lam akun sa'altuhu, aku sendiri berharap untuk aku tidak minta ini kepada Allah. Qultu qad kanat qabli anbiya, ya Allah, sebelum aku itu ada para nabi. Minhum man sukhirat lahu rih, sebagian di antara mereka engkau tundukkan untuknya angin. Wa minhum man yuhyil mauta, di antara sebagian mereka juga ada engkau berikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fama ja'alta li, apa yang kau jadikan untuk diriku ya Allah? Awalaysa qad a'taituka afdhala min dzalika kullihi, bukankah aku telah memberikanmu lebih afdal daripada itu wahai Muhammad? Anni la azkuru illa dzukirta ma'i, pertama, aku sudah berikan engkau keutamaan namamu disebut dengan namaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecahan dari kata Mahmud. Mahmud nama siapa? Allah. Dipecah namanya untuk siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi? Nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama siapa? Allah. Makanya kata Hasan ibn Thabit, tidak ada aku temukan lisanku yang paling enak untuk aku ucapkan ketika azan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Makanya muazzin itu perlu menikmati ucapan itu. Jangan kosong dari kenikmatan. Ketika antum mengucapkan asyhadu anna Muhammadar, pakailah suara yang paling indah, pakailah suara yang paling agus. Karena kita apa? Karena kita menyebut sebuah nama yang pecahan nama tersebut nama siapa? Allah. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama kata Allah. Wa ja'altu sudura ummatika anajila yaqra'una al-Qur'ana zahira wa lam u'tiha ummah. Dan aku berikan engkau umat, di dalam dadanya itu tersimpan kitab-kitab yang mereka baca dari belakang punggung mereka dengan hafalan. Makanya bapak saya, anak-anak hafizul Quran itu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, diberikan umat yang bisa menghafal Quran. Nah sekarang tinggal kita bapak saya, mau masukkan anak kita menjadi mukjizat Nabi Muhammad atau tidak? Kalau antum lihat dari sudut ini, anak hanya ngafal Quran dan dia tidak tahu menahu tentang dunia, alhamdulillah. Karena kenapa? Dia mukjizatnya siapa? Rasulullah. Nah, anak-anak saya nih yang hafal Quran ini mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad. Antum itu termasuk dari bagian mukjizat Nabi Muhammad. Ngapain minder ngafal Quran? Nah kadang-kadang orang tua juga cara dia berpikir itu keliru. Kalau enggak ada ijazah negara, kalau dia tidak sekolah umum, nanti mau jadi apa Ustadz? Dia akan kesulitan di dunia. Ya ilahi, apanya yang kurang? Tawak. Barakallahu fiik. Saya bukan artinya mengharamkan ijazah, bukan. Tapi saya ingin pola pikir kita itu dirubah. Pola pikir kita dirubah. Saya punya teman bapak saya cerita ya. Dan ini penyesalan terbesar saya bapak saya. Saya punya teman hafizul Quran, orang Lombok. Suaranya bagus. Dia itu enggak pernah sekolah umum. Dia ngafal dari semenjak kecil. Dia enggak tahu namanya matematika, dia enggak tahu. Yang cuma dia tahu hitung 2000 ketemu 2000 jadi berapa? Jadi 4.000. Kalau dia belanja 10.000, kembalinya berapa? 5.000. Itu aja yang dia tahu. Matematika enggak tahu dia. Tetapi dia menguasai seluruh qiraatul asyrah, bukan lagi sabah. Dia fokus belajar Quran. Dulu saya berpikir bahwa dengan kuliah itu akan apa? Akan memperbaiki kehidupan. Menuntut ilmu itu memperbaiki kehidupan bapak saya. Cuman kadang perlu dirubah tujuan kita dalam menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Dan itu saya salah, astagfirullah, saya akui itu salah. Begitu teman saya ini pulang, mondok 30 juz dengan hafalan yang kuat, la ilaha illallah. Itu enggak ada cemburu yang paling cemburu saya rasakan. Menyesal paling menyesal. Dia sekali dikontrak jadi imam ke Malaysia bapak saya, itu dia diberikan 15 juta jadi imam. Kita ceramah dikasih berapa Pak Bambang? Barakallahu fiik. Sekali imam bapak saya. Dan dia ditawar untuk menjadi
pengajar karena dia ahli qiraat. Dan itu enggak main-main. Ini kita berbicara dari sisi dunia. Artinya apa Bapak saya? Jangan pernah mengikutkan perkara dunia dengan akhirat, kejar akhirat, dunia akan ikut. Itu prinsip. Pesawatnya ditanggung. Sekali imam semalam di satu masjid di Malaysia, bukan di Indonesia. Kalau di Malaysia itu kan gajinya besar orang jadi imam. 15 juta Bapak saya. Bayangin antum diundang di 3 masjid, 15 juta, itu bisa beli mobil. Barakallahu fiik. Tapi itu orangnya qanaah. Waktu itu di pesantren dia datang imam, Masya Allah bajunya lusuh seperti nggak pernah kesetrika. Saya tanya, antum gaji 15 juta bajunya itu aja? Alhamdulillah dia bilang. Alhamdulillah. Nah, pola pikir kita tentang dunia itu yang perlu dirubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat yang paling besar itu apa? Sabar, lapang dada. Dicabut dari beliau apa? Dicabut dari beliau iri, dicabut dari beliau dengki. Sudah Isya? Kata azan dulu, tafadhal. Imamna Ibn Taimiyah rahimahullah, ayat ini kata Imam menempati posisi seperti ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala fabtaghu 'indallahi rizqa. Berharaplah kalian kepada Allah. Di surat Al-Fatihah kita berkata, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, ayat ini ablagul hasr, merupakan ayat yang sangat jelas di dalam apa? Pembatasan. Tidak boleh engkau minta rizki kecuali kepada Allah. Tidak boleh engkau minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari suatu kegiatan, maka pindahlah engkau Muhammad kepada kegiatan yang lainnya. Ada yang mengatakan salat, ada yang mengatakan doa. Dan sudah lewat kita dari bahasan itu di sebelumnya Bapak saya. Jangan sampai pernah putus asa di dalam berdoa. Anallahu subhanahu wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah berhenti sampai kalian berhenti. Teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dan inilah nasihat atau wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Kepada para sahabat beliau di antaranya imamna atau sayyidna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kana yasqutu as-saut min yadihi. Pernah dari beliau itu, dari tangannya jatuh apa? Yaitu saut min yadihi, apa kita katakan cambuk apa? Cambuk unta. Dari tangannya, fala yaqulu li ahadin nawilni iyyah. Beliau tidak berkata kepada seorang pun yang ada di sekitarnya mengatakan apa? Ambilkan aku cambuk itu. Tidak. Wa yaqulu, dan dia berkata, inna khalili amarani an la as'alan nasa syai'ah. Karena kekasihku Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk tidak minta tolong kepada siapapun kecuali Allah. Padahal cambuknya jatuh. Padahal banyak orang bilang, akhi ambilin saya itu. Dan ini berat kita akhi, bapak saya berat. Kalau keyakinan seperti siapa? Abu Bakar. Ana aja tadi mau ngantuk, ana bilang sama akhi tadi, beliin ana kopi. Ini udah lewat ini dari sikap siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka dulu ketika dibacakan ayat ini, ulama salaf ketika dibacakan ayat ini, mereka jatuh, dia punya dari tangannya bapak saya, enggak mau minta tolong. Karena kenapa? Karena dia tidak ingin sampai kepada makna minta tolong kepada Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Ana Auf bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bay'ahu fi Taifah. Auf bin Malik ketika beliau dibaiat oleh Nabi Muhammad di salah satu kelompok, wa asarra ilaihim kalimatun khafiyyah. Ada satu kalimat yang membuat mereka itu sangat senang. Karena Nabi Muhammad ketika berbaiat, kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri, kamu jangan membunuh. Itu baiat siapa?
Rasulullah. Dan di antara baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau minta-minta kepada makhluk. Lalu apa ya bapak saya? Allah tas'alun nasa syai'a. Kalian jangan minta-minta kepada makhluk. Fakana ba'dhu ulaika nafar yasqutu as-sauti min yadi ahadihim wa la yaqulu li ahad nawilni iyyah. Jatuh dari tangan mereka itu apa? Cambuk. Tidak ada seorang pun yang mengatakan apa? Ambilkan, aku minta tolong, ambilkan, datangkan kepadaku. Enggak ada. Karena kenapa? Tidak ingin minta kepada makhluk. Allahu akbar. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian keutamaan itu kepada Allah. Dan itulah ucapan-ucapan para nabi Pak saya. Nabi Yaqub alaihi salam, apa kata beliau? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengeluh kepada Allah tentang kesedihanku, tentang kepayahanku. Dan itu juga yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Ya Allah, hanya milikmulah pujian-pujian dan hanya kepadamulah keluhan-keluhan. Hanya kepadamulah keluhan-keluhan, wa antal musta'an, dan engkau adalah satu-satunya zat untuk tempat minta pertolongan, wa bikal mustaghath, dan dengan mulah apa? Minta pertolongan. Wa alaikat takilan, dan hanya kepadamulah bersandar diri, wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan upaya kecuali denganmu ya Allah. Wala haula, tidak ada daya. Sebagian para ulama menafsir wala haula, tidak ada daya untuk kita jauh dari dosa dan maksiat. Ketika antum selamat dari dosa bapak saya, la haula. Ketika kita selamat dari melakukan kesalahan, la haula. Ketika kita selamat dari keburukan, la haula. Siapa yang menjaga kita? Allah. Karena kadang nafsu kita mendorong kita bapak saya untuk melakukan dosa. Nikmat. Lihat orang begini begitu, Allah jaga, enggak jadi karena antum miskin mungkin. Ana begitu maksudnya ya. Ana miskin, mau beli ini, mau beli itu, enggak bisa karena alhamdulillah, la haula. Tidak ada daya. Daya itu apa? Allah selamatkan kita dari dosa dan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk berdiri tegak beribadah kepada Allah. Makanya salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan untuk berdiri salat. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah SAW itu beliau salat sampai bengkak kaki di luar nalar bapak saya. Di luar nalar Nabi Muhammad salat sampai kakinya bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah, juga nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Rasul. Ini disebutkan oleh Imamna Ibnu Katsir, kanzun min kunuzil arsh, yang Allah berikan berupa perhiasan dari apa? Arasnya Allah, diambil oleh Allah. La haula wala quwwata illa bika. Karena itu doa atau ucapan yang diucapkan oleh para malaikat ketika mereka memikul arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga itu doa beliau. Selalu mengumpulkan hatinya itu pengharapannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ketika beliau berhijrah ke Taif, beliau dilempari oleh anak-anak, beliau dilempari oleh orang-orang tua, semua keluar. Apa kata beliau? Rasulullah, Allahumma ilaika ashku. Ya Allah, hanya kepadamulah aku mengeluh. Hanya kepadamulah aku mengeluh. Malaikat waktu itu ingin nolong beliau, enggak mau beliau. Selain memang beliau diberikan apa? Kesabaran yang lapang. Hati yang lapang. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada marah, tidak ada dengki. Itu Nabi Muhammad. Beliau ingin ditolong oleh malaikat, ditolak. Lalu apa Rasulullah bersabda? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ya Allah, hanya kepadamulah aku mengeluh tentang kelemahan diriku, tentang kehinaan diriku, tentang kekurangan diriku, tentang kepayahan diriku. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Sesungguhnya engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, Allahumma ila man takiluni. Ya Allah, kepada siapa engkau wakilkan diriku? Engkau melepas diriku kepada siapa? Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu alayya. Apakah engkau
melepas diriku kepada seorang yang jauh yang dia bisa menolongku, atau engkau melepasku kepada musuh yang engkau kuasakan untuk diriku. Ilam yakun bika ghadbun alayya fala ubali. Itu tidak penting ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Asalkan engkau tidak murka kepadaku, itu enggak penting. Engkau arahkan aku kepada orang untuk orang itu bisa menolongku, baik dia jauh maupun dekat, itu enggak penting. Yang penting itu jangan apa? Jangan murka. Ghairu anna afiyataka awsa'u li. Karena tidak ada yang terparti di dalam jiwa dan keyakinanku bahwa yang maha luas itu adalah rahmatmu. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat. Aku minta pertolongan kepadamu ya Allah dengan cahaya wajahmu yang dengannya tenggelam kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang memperbaiki perkara dunia dan akhirat. An yanzila bi sakhatuk au yahilla alayya ghadabuk, untuk turun menimpaku amarahmu, untuk turun menimpaku apa? Kebencianmu. Rasulullah berlindung dengan apa? Cahaya wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakal utba hatta tarda. Engkaulah yang berhak untuk menegurku sampai engkau ridha ya Allah. Ya Allah, Rasulullah itu apa yang beliau alami itu bahasanya, itu teguran dari Allah, itu bukan kebencian. Hatta tarda, sampai engkau ridha. Kalau sekiranya dengan engkau mencabut nyawaku, dan beliau Rasulullah layak untuk ditebus nyawa beliau dengan ibu dan bapak kita, tetapi apa? Sakit yang beliau alami, intimidasi yang beliau alami, kesulitan ekonomi yang beliau alami. Hatta tarda, sampai engkau ridha. Sampai kapan Allah ridha kepada kita? Kita siap untuk dibolak-balik oleh Allah. Barakallahu fiik. Tetapi demikian apa saya? Kemiskinan banyak orang yang tidak bisa menanggungnya dibanding dengan apa? Dengan kekayaan. Makanya Bapak saya, ketika Allah berfirman fasabrun jamil kepada Nabi siapa? Nabi Ya'qub. Fasabrun jamil, bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang indah itu apa? Sabar yang tidak minta kepada makhluk. Engkau lapar, tidak minta kepada makhluk, tahan. Ya Allah, berat apa saya? Berat. Fasabrun jamil, bersabarlah dengan sabar apa? Sabar yang indah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, satu ibadah yang dipatahkan pertama kali oleh iblis selain sujud itu apa? Syukur. Karena seorang miskin atau orang yang miskin, ketika dia mampu mengatakan alhamdulillahi syukur, naik derajatnya dibanding orang kaya mengatakan alhamdulillahi syukur karena antum kenyang. Berbeda dengan orang miskin, ketika dia lapar masih mengatakan apa? Alhamdulillahi syukur, naik derajatnya. Coba antum lihat Bapak saya, ketika Allah mengatakan wa yatubullahu liman yasha, Allah memaafkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian wa yu'adzibu man yasha, Allah mengazab bagi siapa yang kehendaki. Wa yarzuqu liman yasha, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi ketika Allah berkata apa? Wa sayajzillahu syakirin wa sanajzis syakirin, Allah langsung datang dengan balasan pahala untuk siapa yang mampu bersabar di atas apa? Di atas kesulitannya, dan dia bersyukur kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tidak berkata siapa yang dikehendaki, tetapi apa? Siapa yang bersyukur, Allah langsung balas. Makanya di dalam ayat apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu datang ke hadapan kalian, datang dari belakang kalian, kanan kalian, kiri kalian, sampai mereka atau sampai dia mendapati kalian tidak menjadi hamba yang apa? Bersyukur. Makanya syukur, lapang dada, lapang hati, itu merupakan maqam yang paling tinggi, kata siapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Lalu Rasulullah SAW membaca wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Kecuali denganmu ya Allah. Di dalam hikayat Bani Israel yang kita sebut dengan istilah apa? Israiliyat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam la takhafanna lidhi sultan madama sultani baqiyan wa sultani la yanfadu abada.
Wahai kalian anak-anak Adam, jangan pernah kalian takut kepada orang yang memiliki kekuasaan, selama yang memiliki kekuasaan itu saya, dan itu selama-lamanya abadi. Wa sultani la yanfadu abada, dan kekuasaanku akan abadi selama-lamanya, tidak akan terhenti. Jangan pernah takut kepada orang memiliki kekuasaan. Bapak saya, jangan pernah hinakan kepada orang yang kaya, jangan hinakan diri kepada orang yang mampu, jangan hinakan diri kepada orang yang mentereng mungkin apa pangkatnya dan derajatnya, atau mungkin kekuasaan. Lah, selama kekuasaan Allah tengger dan itu abadi, ngapain kita takut? Ya ibna Adam, la takhsha min dhiqir rizqi wa khazaini mil'anah. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut tentang sempitnya rizki sementara perbendaharaanku itu terpenuh isi. Sementara perbendaharaanku itu masih terisi, wa khazaini la tanfadu abada. Dan apa? Dan perbendaharaanku itu tidak akan pernah terhenti selama-lamanya. Abadi. Ya ibna Adam la tatlub ghairi wa analak. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta kepada selainku sementara aku masih mampu untuk memberikan kepadamu. Allah mampu atau tidak? Mampu. Kenapa kita masih minta kepada makhluk? Fa in talabtani wajadtani wa in futtani futuka wa fatukal khair kulluhu. Kapanpun engkau minta kepadaku, engkau akan mendapatiku. Dan kapan engkau lupa kepadaku, aku akan lupa kepadamu, dan seluruh akan lupa kepadamu. Kebaikan-kebaikan akan alpa darimu. Allahu Akbar. Nah sekarang bapak saya, siapa yang paling pertama kita hubungi ketika kita susah? Allah atau tetangga? Bagian dari wasilah Ustaz. Wasilah. Barakallahu fiik. Ya. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtuka laka rizqaka fala tata'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk apa? Beribadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni fala tal'ab. Jangan kamu main-main, kata Allah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tad'ab. Dan sungguh aku telah membagi bagian untuk masing-masing rizkimu. Jangan engkau capek-capek, jangan engkau lelah-lelah. Makanya apa saya, il jawarihu ya'mal wal qalbu yatawakkal. Jawarih kita ini apa? Beraktivitas, mencari, berlari, mengejar, berjalan. Dan hati kita tawakal kepada siapa? Allah. Ya ibna Adam, ya ibna Adam, fa in anta radhita bima qasamtu laka. Kalau kamu ridha dengan apa yang aku telah bagikan kepadamu, radhita bima qasamtu laka, kamu ridha apa yang telah aku bagikan kepadamu, arahtu laka qalbaka wa badanak, maka aku akan istirahatkan badanmu dan aku akan senangkan jiwamu. Kalau orang nggak pernah cukup, apa saya selalu sempit dadanya. Tapi ketika dia menerima alhamdulillah dengan pembagian Allah, Allah akan berikan apa? Keluasan di dalam hati. Wa kunta indi mahmuda, dan engkau di sisiku menjadi orang yang apa? Terpuji. Apa kata Allah? Wa illam tardha bima qasamtuhu lak. Kalau kamu tidak ridha dengan apa yang telah aku berikan, yang telah aku bagikan untukmu, fa wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagungan diriku, apa kata Allah? La usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha kama tarkudul wahsyah 'alal bariyah. Maka siapa yang tidak menerima dengan bagianku, maka aku akan jadikan dia seperti hewan melata untuk mencari dunia. Dia capek untuk mencari dunia, dia lelah untuk mencari dunia, dia dikuasakan dengan dunia, keluar pagi pulang pagi, keluar pagi pulang malam, dia capek mencari dunia. Fama yakunu lak illa bima qasamtuhu lak. Dan sementara tidak akan kamu dapatkan kecuali apa yang telah aku bagikan. Antum keluar 10 jam bapak saya, keluar 12 jam, apa yang sudah Allah tetapkan. Tetapi ada orang yang tidak sadar diri bapak saya, dia sibuk mencari dunia, padahal bagiannya itu saja yang sudah Allah berikan. Allahu Akbar. Ya ibna Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, innani lam ansa man asani. Aku tidak pernah lupa kepada siapa yang berbuat maksiat kepadaku. Allah lupa? La. Fa kaifa man ata'ani? Bagaimana mungkin aku akan lupa kepada orang yang taat kepadaku? Allah ingin menyambung hubungan dengan antum, akhi.
Ketika kita sibuk beribadah, ketika kita menyambung hubungan dengan Allah, Allah menyambung hubungan dengan kita. Allah menyambung hubungan dengan kita. Itu yang ingin Allah sampaikan. Itu yang ingin Allah katakan. Allah itu tidak pernah lupa kepada siapa yang melakukan maksiat. Bagaimana aku lupa kepada orang melakukan ketaatan? Inni Rabbun Rahim. Sesungguhnya aku ini Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Wa ala kulli syai'in qadir. Dan aku ini Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tas'alni rizqal ghad. Jangan engkau tanyakan kepadaku tentang rizki besok. Tayyib. Jangan engkau tanyakan kepadaku tentang rizki besok. Kama lam atlubka bi'amalil ghad. Sebagaimana aku tidak minta kepadamu untuk beramal besok. Karena siapa menanggung semuanya? Allah. Kamu jangan tanya tentang rizki besok. Sebagaimana aku juga enggak pernah bertanya kepadamu tentang apa? Tentang ibadahmu hari esok. Sementara rizki itu semua Allah sudah tanggung semuanya. Barakallahu fiik. Ya ibna Adam, ana laka muhib. Wahai anak Adam, aku cinta kepadamu. Fa bihaqqi 'alaika kun li muhibbah. Maka atas hak diriku, kamu itu layak untuk mencintai diriku. Cinta Allah selalu bersambung. Tetapi manusia itu enggak pernah merasa dirinya dicintai oleh Allah. Selalu mengukur cinta Allah dengan apa? Dengan harta. Selalu mengukur cinta Allah dengan apa? Dengan kekayaan dan kemudahan. Maka Bapak saya, dari materi ini ada satu yang kita ingin tekankan kepada ikhwan wal akhwat, bapak-bapak saya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan hati, hanya berharap kepada Allah. Meminta kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah. Demi untuk menjaga kebeningan tauhid dari apa? Dari kesyirikan. Inilah buah dari tauhid apa? Tauhid ibadah. Iya. Kekuatan hati untuk berharap kepada Allah. Maka semoga yang hadir diberikan taufik oleh Allah. Diberikan bimbingan oleh Allah untuk senantiasa dikuatkan hatinya dan dimudahkan segala urusannya. Materi ini bukan untuk memojokkan meminta kepada makhluk, itu tidak boleh. Boleh, tetapi kita sudah meninggalkan maqam yang paling tinggi. Boleh minta kepada makhluk kalau kita butuh, kalau kita minta, tetapi kita sudah meninggalkan maqam yang mulia. Maka kita ingin nataraqqa ila maqamatil ulya. Kita ingin naik, berangkat dan mempertambah maqam kita ke maqam yang lebih tinggi, yaitu dengan maqam syukur kepada Allah dan tidak minta-minta kepada makhluk. Wallahu a'lam bis-shawab. Waffaqani Allah wa iyyakum. Tadi disebutkan bahwa mukjizat terbesar Rasulullah adalah lapang dada. Tapi saya pernah mendengar bahwa mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Mana yang rajih dan sahih Ustaz? Al-Quran bagian dari kelapang dada Rasulullah. Ketika Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak bertentangan antara Al-Quran dengan lapang dada. Lapang dada yang dimaksudkan itu adalah lapang dada untuk menerima bagian dari Allah, dan lapang dada yang dimaksudkan adalah lapang dada apa? Lapang dada untuk dimudahkan menghafal Quran. Dan Al-Quran bagian dari mukjizat. Ketika lapang dada itu terbesarnya, maka Al-Quran adalah terbesarnya. Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi, "Ya Ummuna Aisyah, wahai Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu beliau tidak bisa untuk meninterpretasi bagaimana akhlak Nabi. Memperinci akhlak Nabi dengan detail satu persatu itu enggak mungkin. Langsung beliau menjawab apa? Kana khuluquhul Quran. Karena akhlaknya adalah akhlak Quran. Ini yang saya maksud adalah apa? Mukjizat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Hadis yang tadi kita baca ketika baginda meminta kepada Allah, membandingi dirinya dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa engkau berikan mukjizat, dia bisa menghidupkan yang mati. Nabi Musa engkau berikan dia tongkat untuk bisa membelah laut. Nabi Sulaiman engkau berikan dia mukjizat untuk menundukkan setan-setan dan hewan-hewan. Dan nabi-nabi yang lain, Daud engkau berikan dia tunduk apa? Tunduk angin kepadanya. Apa yang engkau berikan kepadaku? Allah berikan kepada dia apa? Lapang dada. Itulah ayat alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Allahu akbar. Maka bapak saya, latih diri untuk lapang dada. Dan lapang dada yang paling bagus itu apa? Sering-sering baca Quran. Itu lapang dada. Ya, karena itu satu tema yang bisa ketemu itu. Hati yang luas, sering baca Quran. Membuka donasi untuk pembangunan masjid operasional atau kebutuhan untuk masjid, apakah termasuk yang diperbolehkan? Termasuk yang diperbolehkan. Karena masjid itu 1 miliar, ada yang mau bertanggung 1 orang. Barakallahu fiik.
Maka mungkin masuk ke dalam kategori apa? Wa faqirin mutqa'in. Yaitu apa? Butuh yang apa? Butuh yang dalam. Kecuali kalau ada misalkan Pak Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa butuh masjid tazkirah? 2 miliar. Saya tutup. Udah, jangan minta lagi. Barakallahu fi. Kalau ada siapa? Satu orang. Selama-lamanya masjid itu berdiri akan menjadi amal jariyahnya. Dan siapa yang membangun masjid dan ikut membangun masjid, maka Allah akan bangunkan dia istana di dalam surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat-lihat ke dalam surga. Ternyata di dalam surga itu ada kemah-kemah, di situ ada permadani, di situ ada mutiara, di situ ada istana-istana. Ternyata di dalam surga juga ada istana. Lalu Rasulullah SAW memegang debunya, lalu beliau SAW cium. Ternyata debunya itu lebih harum dari bau misik. Airnya Rasulullah cium, ternyata airnya tersebut lebih harum daripada apa? Wangi misik. Gelasnya itu bagaikan jumlah-jumlah bintang. La ilaha illallah. Barakallahu. Ya, semoga kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah mungkin di kesempatan lain kita bahas pesona surga. Insyaallah ya. Ya. Biar ibu-ibunya semangat untuk dipoligami. Nah, gitu ya. Insyaallah. Tolong dijelaskan antara rezeki dan dunia untuk koreksi dalam memandang apa yang kita dapat. Tolong dijelaskan antara rezeki dan dunia untuk koreksi dalam memandang apa yang kita dapat. Rezeki itu engkau bersyukur. Itu rezeki. Tidak diukur dengan jumlahnya berapa. Engkau keluar hari ini, hari Senin misalkan 10.000, hari Selasa mungkin 15.000, hari Rabu nanti misalkan 100.000. Yang penting apa? Yang penting bersyukur dan cara mendapatkannya apa? Halal. Menerima pembagian itu dari Allah, jangan menggerutu. Thayyib, jangan mengkoreksi. Saya sudah capek demikian, tetapi tidak sesuai dengan lelah. Kita hanya untuk berikhtiar. Itulah yang kadang-kadang membuat tukang bakso itu enggak lama jualan bakso. Karena kenapa? Lebih capek dia dari apa? Dari kerja di PT. Tapi apa? Kenapa? Karena untungnya kurang. Kalau dia bertawakal kepada Allah, dia katakan bahwasanya jual bakso itu hanya sebagai wasilah untuk dia bertahan hidup. Dia akan bisa bertahan selama-lamanya. Karena enggak penting untung yang masuk. Karena kenapa? Yang dia cari itu ridha. Tapi kan masalahnya Ustadz, apa masalahnya? Kita tidak bisa mengarahkan hati itu untuk fokus kepada ridha Allah. Nah, itu berarti harus kita belajar. Memalingkan hati untuk apa? Memalingkan hati untuk mengejar ridha Allah. Di kantor kami ada aturan seseorang tatkala akan pinjam di suatu lembaga mengandung riba diwajibkan mendapat ACC dari atasannya. Bagaimana sikap saya apabila anak buah saya minjam uang di lembaga riba tersebut? Apakah saya mendatangani permohonannya atau berlepas diri? Wallahu a'lamu bis-shawab. Siapa yang ahli ekonomi di sini? Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau antum itu termasuk ke dalam bagian yang terpenting untuk menandatangani sah dan tidaknya untuk transaksi riba itu, maka antum masuk ke dalamnya. Minta izin untuk dipindahkan ke lain yang lain kalau bisa, dan bertawakal kepada Allah untuk sisanya. Kalau misalkan keputusan itu datang dari manusia, karena keputusan Allah itu yang paling baik. Man taraka syai'an lillah abdalahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengannya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang baik itu keberkahannya. Engkau dapat gaji 10 juta tetapi itu haram. Allah berikan engkau 500.000 tetapi itu berkah, dan itulah yang Allah inginkan dan itulah yang Allah cinta. Fa bihaqqi 'alaika kulli muhibba. Maka atas hak diriku, maka sesungguhnya engkau itu layak untuk mencintai diriku. Mengedepankan hukum Allah, mengedepankan aturan Allah, bagian dari cinta. Makanya akhi, bapak saya, saudara-saudara saya, sebenarnya ada yang orang-orang sudah sampai ke tingkat ma'rifat. Kalau enggak salah di masjid ini juga sudah saya sampaikan di awal kali. Saya punya teman, dia manajer bank. Saya diundang pengajian bapak saya. Begitu dia ambil keputusan resign dari bank, konvensional. Resign bapak saya, la ilaha illallah, resign. Istrinya shock, mertuanya shock. Kalau ibunya enggak shock ibunya, karena dia tahu sikap karakter anaknya. Karena anaknya itu kalau sudah ngambil prinsip enggak mau diganggu-gugat. Itu anaknya. Tapi yang biasanya shock siapa? Istri sama mertua. Antum harus tahan itu biasanya. Oh, mertuanya bilang apa? Kamu goblok, kamu bodoh, kamu ini, kamu itu. Ya itulah konsekuensi. Tetapi apa? Karena debar
hatinya itu untuk pulang kembali kepada Allah. Itulah ma'rifah, dan dia tidak bergeming dengan apa? Cercaan manusia. Itulah ma'rifat. Ketika kita mengutamakan siapa? Allah. Ma'rifat itu bukan soal melulu engkau itu bisa terbang di atas udara, bukan melulu soal itu engkau terbang di atas sejadah, bukan soal itu engkau bisa berjalan di atas air seperti Aladin. Itu kan sebagian orang mengatakan apa? Ma'rifat. Ketika kita dalam posisi dihinggapi oleh dunia, diliputi oleh dunia, dan engkau turun dari itu hanya demi untuk pulang kepada Allah, itu apa? Ma'rifat. Tetapi bapak saya, kedua, kalau misalkan di tempat kerjaan itu kita tidak bergesekan langsung sama perkara ribanya, thayyib, dan PT tersebut atau perusahaan tersebut bergerak di dalam bidang yang kebanyakan halal, adapun satu dua yang di situ ada dari yang haram, insya Allah tidak mengapa, asalkan dia tidak langsung bergesekan dengan perkara penting atau dia bagian terpenting untuk jalannya apa? Sebuah riba. Misalkan dia pengantarnya, misalkan dia untuk pemberian sah dan tidak sahnya, ini bagian terpenting. Ini bagian terpenting. Dan tentu ini ada rincian berikutnya adalah yang ketiga. Adalah yang ketiga. Tentu ini dikembalikan kepada ahli ilmu untuk berbicara secara empat mata, untuk ditanyakan kepada hukumnya, karena kadang secara umum seperti ini Bapak saya nggak bisa baca bagaimana kondisinya. Karena fikih itu dia bisa memberikan solusi-solusi dikala mungkin hati itu terasa sempit untuk dia lapang dan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melampaui batas dan tidak menjadikan orang tersebut menjadi putus asa. Dan ini kita butuh alim rabbani. Alim rabbani dia berfatwa dengan ilmu dan fikih. Jangan sampai dengan fatwanya akhirnya hati orang menjadi sesak dan sempit, akhirnya dia putus asa dari Allah, dan inilah yang kita khawatirkan. Thayyib, maka hendaknya datangi orang alim, tanya bagaimana kondisinya, bagaimana hukumnya, insya Allah. Tetapi demikian, kalau misalkan dia bergesekan langsung dengan perkara riba, maka dia masuk dalam kategori dan hendaknya dia menjauh dari tempat tersebut. Tetapi kalau misalkan dia tidak termasuk di perusahaan tersebut bergerak dalam bidangnya halal secara umum, maka insya Allah hasilnya pun halal. Tidak mengapa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Lembaga yayasan untuk menarik donasi umat buat membantu daerah-daerah bencana dan gaji personil yayasan diambil dari donasi, apakah boleh? Tidak boleh. Syekhna Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah dititipi dana oleh umat. Oleh umat, padahal beliau layak untuk ngambil. Beliau orang yang paling capek, mungkin beliau orang yang paling lelah. Thayyib, barakallahu fiik. Apa beliau ketika beliau rusak pintunya, lalu beliau mendapati pintunya itu rusak, lalu beliau perbaiki dengan uangnya sendiri. Dalam sebuah riwayah kisah yang lain, beliau mendapati pintu yang ketika beliau bangun sebuah pesantren atau tempat pelajaran, lalu beliau pintunya rusak dan beliau menggocek uangnya sendiri untuk membayarnya. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa? Karena hendaknya orang yang mengajar, hendaknya dia pertama kali mengeluarkan sedekah untuk apa yang dia minta. Kadang-kadang kita Bapak saya, kadang kita sibuk untuk membuka donasi, dan kita lupa untuk berdonasi. Ini untuk kita semua Bapak saya. Kadang kita minta untuk ke kawan-kawan, tetapi dia sendiri lupa untuk donasi. Ketika mungkin sekolah-sekolah atau donasi-donasi yayasan dan lainnya, minta tak buka. Harusnya mudirlah yang pertama untuk sedekah. Harusnya orang pimpinannya yang pertama untuk Untuk sedekah. Tetapi jangan katakan saya mengharamkan. Saya enggak mengharamkan. Thayyib, inilah pentingnya kerjasama. Karena dakwah ini juga tidak akan bangkit tanpa kerjasama bersama-sama, bareng-bareng. Tidak ada kecemburuan, tidak ada apa-apa. Bersedekah maka dia akan dapatkan pahalanya. Jangan tunggu orang lain, kita bersedekah pertama kali. Thayyib, kalau untuk mendapatkan uang misalkan hasil dari uang tersebut, saya rasa ada aturan di negara ini ya. Sekian persen untuk boleh diambil, sekian persen tidak boleh, maka bisa untuk itu bisa menjadi acuan untuk mengambil Untuk mengambil keuntungan. Dan wallahu a'lam, kalau misalkan orang yang beramal dan itu juga tahu dan itu adat kebiasaan yang berjalan, wallahu a'lam, boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai lebih dari persenan yang sudah ditetapkan oleh negara. Karena itu bisa jadi digeruduk nanti sama siapa? Sama negara yang mengurus untuk masalah keuangan tersebut. Ustadz, ketika seorang sakit kemudian dia berobat ke dokter lalu diberi obat. Pertanyaan, bagaimanakah sikap hati kita supaya tidak salah meyakini bahwa obat itulah yang akan menyembuhkan penyakitnya? Syukran, ketika antum sembuh katakan Alhamdulillah, itu bisa menyelamatkan. Putus kontak, jangan sampai antum mengatakan obat ini bagus Ustaz.
Masya Allah manjur. Anak kalau berobat ke puskesmas dapat obat yang agak besar-besar itu. Tapi kalau anak berobat ke rumah sakit yang ini, itu anak dikasih obat satu Ustaz. Tapi sekali minum, alhamdulillah langsung sembuh. Begitu antum menyanjung obat tersebut, itu bisa mencederai dari keimanan. Makanya antum tutup ruang itu. Ketika sembuh katakan apa? Alhamdulillah. Jangan kasih ruang untuk apa? Untuk menyanjung kepada makhluk. Assalamualaikum, afwan, bagaimana hukum ketua panitia masjid meminta donasi untuk fasilitas masjid atau kegiatan-kegiatan apa ini termasuk hal yang dilarang? Ini masuk dalam kategori memotivasi orang untuk berbuat baik. Antum jangan tendasi nanti Pak Bambang. Pak Bambang ketua masjid ini Bapak saya. Wah, Pak Bambang ini minta donasi ini. Kita mengeneral dengan sebuah ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad siapa pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang menghardik anak yatim. Thayyib, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak memotivasi dirinya dan juga tidak memotivasi orang lain untuk apa? Memberi makan orang miskin. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika kamu enggak mampu untuk bantu orang miskin, jangan diam. Setidaknya engkau itu berusaha untuk menggerakkan orang untuk apa? Untuk membantu orang miskin, dan kita mendapatkan pahala yang sama. Alhamdulillah. Tetapi harus kita didik diri kita bahwa sedekah itu jangan bergantung dari sedekah orang lain. Didik diri kita agar diri kita personal giat untuk sedekah tanpa disuruh pun bersedekah. Tidak mesti harus menunggu donasi dibuka baru sedekah. Tayyib, barakallahu fiik. Secara global saya memandang bahwa pembukaan donasi yang penting itu jujur, yang penting itu baik dalam pengelolaannya, dan hati-hati Bapak saya. Yang sering kita lihat pembukaan donasi untuk yayasan dan pendidikan. Kadang sekolahnya berdiri dari uang donasi, masjidnya berdiri dari uang donasi, uang kantornya berdiri dari uang donasi, rumah-rumah berdiri dari uang donasi. Harusnya apa? Umat itu bisa merasakan nikmatnya. Begitu sekolah sudah berdiri, diakuisisi oleh siapa? Oleh mudir. Ini saya mohon maaf Bapak saya. Rumah yang dia bangun untuk istri dan anak-anaknya, rumah yang dia bangun untuk keluarganya, begitu dia memperlakukan biaya pendidikan paling mahal. Padahal rumah itu semua berdiri karena uang siapa? Uang mudir atau uang umat? Yalah. Ini yang harus kita jaga Pak saya. Nah, Ustadznya Yazid, beliau itu bukan mengharamkan. Beliau itu hanya ingin meluruskan kaki-kaki kita yang di atas dakwah sunnah ini. Jangan sampai memakan harta dengan cara batil, dibungkus dengan alasan dakwah dan yang lainnya. Dan kita berhati-hati Bapak saya, karena selalu ada orang-orang yang apa? Yang memanfaatkan. Karena saya tahu Bapak saya, antum tuh kalau hijrah ke sunnah, hijrah ke salafiyah, uang 100 itu murah bagi antum ketika sedekah. Ya tidak Bapak saya? Nah, bagi orang-orang yang berbisnis dalam dunia pendidikan, dia lihat pasar ini. Dia buka yayasan, dia buka dunia pendidikan. Kita nggak kenal manhajnya bagaimana. Ya kalau ustadz-ustadz kita alhamdulillah kita kenal manhajnya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba muncul. Barakallahu fiik. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang dimanfaatkan. Karena antum tuh kalau sedekah selalu loyal. Apalagi kalau di kajian seperti ini, jalan alhamdulillah dapat 1 juta. Pak Bambang dapat 1 juta enggak? Barakallahu fiik. Nah, loyalitasnya luar biasa Masya Allah. Nah, kadang-kadang oleh pelaku-pelaku bisnis dalam dunia pendidikan, itu apa? Dia lihat pasar-pasar ini. Sampai saya pernah ketemu dengan seseorang Bapak saya. Dia itu pelaku bisnis. Kemudian dia buka rukonya apa? Bangkrut. Rukonya bangkrut. Kemudian dia mengatakan apa? Dia lihat bahwa pasar sekolah sunnah itu pasar yang lagi diminati, apalagi di kota. Di kota itu Bapak saya, antum ajarin anak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dia mau bayar puluh juta. Sampai ada SMP itu 60 juta. 60 juta itu bisa tamat kita kuliah. Itu SMP berapa? 60 juta. Karena persaingan harga untuk sekolah Bapak saya. Islamik, ya namanya internasional. 60 juta beradu. Bahkan ketika tetangganya 70 juta, dinaikkan lagi menjadi berapa? 70 juta. Agar daya saingnya menjadi apa? Menjadi ya Allah. Akhirnya kan bisa mencurigai dari keikhlasan kita untuk membuka dunia pendidikan. Yang tadinya apa? Ruko, bangkrut. Akhirnya apa? Dia buka dunia pendidikan. Akhirnya dia putar otak. Dia bilang, sekolah sunnah. Masya Allah, berbondong-bondong orang sunnah masuk. Bukan tidak boleh secara mutlak Bapak saya, tetapi perbaiki hati. Barakallahu fiik. Dunia pendidikan sunnah kita butuh kerjasama.
untuk dakwah sunnah, dakwah salafiyah bisa menyebar ke seluruh seantero. Dan itu saya nggak berputus asa. Alhamdulillah. Dunia pendidikan sunnah, kalaupun kita mungkin tertatih-tatih, terketir-ketir, bahkan mungkin masalah ini, masalah itu, baik eksternal maupun internal, tetapi itu bagian dari sunnatullah. Dengan itulah Allah memenangkan dakwah sunnah. Insya Allah, walhamdulillah. Semoga negeri ini diberikan kemenangan dengan dakwah tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Habis ya? Satu lagi mana? Yang ini. Oh ini. Seorang istri yang berdoa supaya tidak dipoligami. Nah, kayaknya ibu yang nanya ini. Dilempar nih kayak sama ibu-ibu ini. Suami, seorang istri yang berdoa supaya tidak dipoligami. Pertanyaan, apakah termasuk seseorang yang tidak bertawakal kepada Allah? Saran saya, ibu saya, jangan minta untuk tidak dipoligami. Minta agar hati suami itu dikokohkan di atas sunnah. Kalau suami sudah kokoh di atas sunnah, dia akan mengerti kapan dia poligami dan kapan dia tidak poligami, dan kapan dia tidak nambah dan kapan dia nambah. Kalau jenis-jenisnya saya, antum berani nambah atau tidak? Karena antum paham sunnah. Ngapain ibu-ibu saya minta ini receh ini untuk tidak poligami ini? La ilaha illallah, minta surga, firdaus. Ibu-ibu saya, menikah itu konsepnya apa? Mencari ridha Allah. Ketika setelah setengah agama dipenuhi, bertawalkallah di setengahnya. Tidak penting fisiknya bagi suami. Dia pulang Senin, dia pulang Jumat, dia pulang Ahad, itu enggak penting. Karena kenapa? Karena dia telah menyempurnakan setengah agama. Nah, ini yang menjadi masalah problematika rumah tangga. Kenapa? Seorang suami yang terlalu perempuanan dan istrinya juga yang terlalu bucin dalam masalah cinta. Akhirnya apa? Cintanya itu dia tidak bisa arahkan cintanya kepada Allah. Seolah-olah cintanya itu terikat dengan fisik suaminya. Ibu, suami itu akan meninggal. Suami itu akan bisa menikah lagi. Hati suami itu siapa yang pegang? Allah. Anti itu bagaimanapun sekeras-kerasnya jaga. Engkau cecar dia, engkau ikuti dia, engkau buka HP-nya, engkau periksa HP-nya. Hatinya siapa yang pegang? Allah yang pegang hatinya. Enggak bisa, ibu saya. Maka sekarang ibu-ibu yang harus belajar itu apa? Pindahkan hati ini cinta kepada makhluk, dari cinta makhluk kepada cinta kepada Allah. Barakallahu fiik. Apa? Poligami. Nah, bapak-bapak senang juga yang seperti ini ya. Nah, sekarang kalian bapak-bapak. Ya, bagian bapak-bapak. Nah, juga sekarang ikhwan, akhwat, bapak-bapak saya. Kadang kita juga tidak bisa membedakan mana maslahat dan mana madhar. Karena kita terlalu terpaku dengan apa? Nafsu dan syahwat. Kadang-kadang bapak-bapak juga alasannya sudah enggak tahan mi. Nah, sudah enggak tahan. Akhirnya apa? Bisa jadi menjatuhkan dirinya kepada perkara yang bisa menghancurkan dirinya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasan poligami di dalam kitab Al-Wajiz, itu dinukil hadis bahwa orang memiliki 2 istri lalu dia tidak bisa berbuat adil, maka dia akan jalan di surat dalam kondisi apa? Dalam kondisi jangan buang diri ke kebinasaan. Saya pernah nanya sama ibu-ibu, ya Ustaz, kalau misalkan sekarang bapak poligami, ya Ustaz, per bulan 10 juta, taib, mobil 1, taib, rumah 1, taib, ruko 1, taib Ustaz, mau nggak kira-kira dipoligami? Mau. Semua mau ibu saya, semua mau bapak saya. Artinya apa? Berarti istri kita melihat bahwasanya kita itu sudah mampu mapan. Nah, kadang-kadang kita nggak mapan, berani-beraninya apa? Poligami. Yang ini akhirnya terbengkelai, selamatkan bahtera orang lain. Akhirnya apa? Allah menghisap diri kita dengan ini. Anak-anak di situ dihisap bagaimana pendidikannya, istri kita bagaimana kewajibannya, bagaimana hak-haknya. Kadang juga suami nggak melihat-lihat itu. Selalu makrifahnya, penglihatannya apa? Nafsu dan syahwat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ibu dapat, bapak-bapak juga dapat. Ibu-ibu jangan marah karena sudah adil saya ceramah. Tayyib, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Intinya ibu-ibu saya nasihati, pindahkan cintanya kepada makhluk, kepada cinta kepada Allah. Insyaallah dengan itu maka cemburunya hati, lukanya hati, marahnya hati itu bisa diakomodir dengan itu. Bisa diakomodir dengan itu. Kalaupun mungkin ceritanya palsu, ibu saya ada sebuah kisah ketika ada seorang perempuan mencongkel 2 matanya. Kenapa?
karena cintanya itu hatinya hanya untuk Allah. Ada kisah palsu di dalam kitab Hilyatul Auliya kalau tidak salah. Tetapi kisah ini palsu. Tapi saya ingin angkat maknanya Bapak saya. Karena kenapa? Karena hati itu ketika sudah cinta kepada Allah, dia nggak bisa merasakan sakitnya yang lain. Nah, ibu-ibu harus belajar untuk itu. Ya. Berarti saya Ustaz nggak boleh cemburu, berarti bunuh cemburu itu. Biarkan dia. Itu nggak penting. Karena kita sedang beradu untuk mencari ridho siapa? Allah. Dia diikuti oleh laki-laki. Kemudian laki-laki itu ditanya, kenapa kamu ikuti Tuhan saya? Apa kata laki-laki tersebut? Aku cinta kepada dia. Akhirnya dia katakan, kamu tanya sama dia, dia suka sama saya bagian apa? Akhirnya laki-laki itu mengatakan, aku suka bagian matanya. Akhirnya dikasih tahu ke tuannya, dia suka bagian matamu. Dia suka bagian matamu. Akhirnya dia katakan, malamnya dia congkel kedua matanya. Makanya ini kisah palsu. Karena nggak boleh menyakiti diri sendiri. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa ketika dia mencongkel matanya itu, dia tidak merasakan sakit. Saking apa? Saking terpenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah. Di antaranya dua mata itu kepada si laki-laki tersebut. Dia katakan sama pembantunya, ini dibukanya, selalu bergetar akhirnya laki-laki itu. Lalu apa kata perempuan tersebut? Tidak ada yang boleh memiliki, boleh dia memiliki fisikku, dia boleh memiliki apapun dari jasadku, tetapi tidak ada boleh memiliki hatiku kecuali siapa? Allah. Ini kisahnya palsu Bapak saya. Tapi yang ingin saya angkat apa? Ketika cinta itu kepada Allah sudah menghujam, itu biasanya semuanya itu enggak ada nilainya di sisinya. Karena fokusnya kepada siapa? Allah. Dan itulah tujuan kajian kita hari ini, mengumpulkan hati kita, mengharap cinta, rindu hanya kepada siapa? Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada suami. Wallahu a'lamu bissawab. Ibu-ibu saya dan bapak-bapak saya, semoga dari kajian ini bisa memberikan pelajaran kepada kita dan semakin bisa mengukuhkan hati kita untuk hanya berharap kepada Allah, membimbing kita di atas tauhid dan akidah yang sahihah, dan kita diangkat ke derajat yang tinggi dengan syukur dan hanya berharap kepada Allah. Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan, diberikan al-afiat, diberikan kelapangan, diberikan keluasan rizki. Semoga dari karunia-karunia itu Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat-tempat yang lain dari kebaikan-kebaikan. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.